Gambar ini menampilkan sebuah bangunan yang menyerupai kastil dengan arsitektur bergaya Eropa, lengkap dengan menara dan detail dekoratif. Kastil ini dikelilingi oleh taman yang luas dan terlihat jalur kereta mini yang melingkar di sekitar area tersebut. Tempat ini tampak seperti area taman hiburan atau taman bermain. Kemungkinan besar sebuah tempat wisata yang menampilkan bangunan-bangunan dengan desain unik. Apakah ini berada di sebuah taman hiburan atau tempat wisata tertentu? Terima kasih. Jika saya boleh menebak, ini mungkin adalah Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, Indonesia, atau salah satu taman hiburan lain yang memiliki bangunan kastil sebagai daya tarik. Kastil ini biasanya ada di area yang menampilkan miniatur atau replika bangunan khas dari berbagai budaya atau gaya arsitektur. Apakah saya benar? Atau adakah informasi lain yang ingin Anda tambahkan? Terima kasih atas konfirmasinya. Taman Mini Indonesia Indah memang tempat yang menarik dengan berbagai replika bangunan dan atraksi yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Apakah ada sesuatu khusus yang ingin Anda ketahui atau diskusikan mengenai TMII? Menurutnya jumlah kunjungan ke Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 2024 mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut beberapa kemungkinan penyebabnya. Satu, pemulihan pasca pandemi. Meskipun pandemi COVID-19 sudah berakhir, dampaknya mungkin masih terasa, dengan pengunjung yang lebih berhati-hati untuk bepergian dan mengunjungi tempat-tempat wisata. Dua, kondisi ekonomi. Jika ada tantangan ekonomi, orang mungkin mengurangi pengeluaran untuk rekreasi, termasuk kunjungan ke taman hiburan atau tempat wisata. Tiga, persaingan dengan destinasi lain. Ada banyak tempat wisata di Indonesia, dan dengan pilihan yang beragam, orang mungkin memilih destinasi lain. Wisata alam dan destinasi yang lebih baru seringkali menjadi pilihan yang lebih menarik. 4. Perubahan preferensi wisatawan. Tren wisata mungkin berubah. Banyak orang sekarang tertarik pada destinasi yang lebih alami atau yang menawarkan pengalaman petualangan, seperti gunung atau pantai, dibandingkan dengan taman buatan. 5. Kondisi fasilitas. Jika fasilitas di TMII tidak terjaga atau tidak ada pembaruan, ini dapat mengurangi minat pengunjung. Tempat wisata yang tidak mengalami renovasi atau peningkatan fasilitas seringkali menjadi kurang menarik bagi pengunjung. Apakah ada informasi lebih lanjut yang Anda ketahui mengenai kondisi di TMI atau alasan spesifik penurunan kunjungan? Memang, rasa bosan terhadap fasilitas yang ada bisa menjadi alasan utama penurunan kunjungan di Taman Mini Indonesia Indah. Pengunjung mungkin merasa bahwa atraksi yang ada di TMII kurang menarik atau tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk menyegarkan kembali daya tarik TMII. 1. Pembaharuan atraksi. Menambahkan atraksi baru atau melakukan renovasi terhadap atraksi yang sudah ada dapat menarik kembali minat pengunjung. Misalnya, menghadirkan instalasi seni interaktif, taman bermain modern, atau wahana virtual reality VR yang lebih kekinian. 2. Pengalaman budaya yang lebih interaktif. Menghadirkan pengalaman budaya yang lebih imersif, seperti workshop kerajinan tangan tradisional, kelas tari atau musik daerah, dan demonstrasi kuliner dari berbagai daerah Indonesia. Ini bisa memberikan pengalaman yang lebih personal dan mendalam bagi pengunjung. 3. Event dan festival berkala. Menyelenggarakan acara tahunan atau festival yang unik bisa menarik pengunjung. Misalnya, festival budaya dengan pertunjukan seni, musik, dan kuliner dari seluruh Indonesia, atau acara tematik tertentu seperti pameran bunga atau karnaval. 4. Pengembangan teknologi. Menambahkan elemen teknologi seperti aplikasi panduan virtual, augmented reality, atau peta interaktif dapat membuat pengalaman berkunjung lebih menarik dan modern. 5. Pengelolaan dan perawatan fasilitas. Menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas yang ada sangat penting. Perbaikan fasilitas umum seperti toilet, tempat makan, dan tempat istirahat dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung. 6. Kampanye promosi yang menarik. Menggunakan media sosial dan kampanye digital untuk menampilkan aspek-aspek menarik dari TMII, termasuk area-area yang mungkin belum dikenal banyak orang. Influencer lokal dan internasional juga bisa membantu mempromosikan TMII ke audiens yang lebih luas. Apakah Anda setuju dengan langkah-langkah ini? Atau mungkin ada ide lain yang menurut Anda dapat membantu meningkatkan daya tarik TMI? Itu benar.
Perubahan minat anak-anak dan remaja saat ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan kehadiran game mobile dan konten digital yang menarik, banyak anak-anak lebih memilih hiburan di rumah daripada pergi keluar. Beberapa faktor yang mendukung hal ini antara lain. Satu, kenyamanan di rumah. Bermain game di rumah lebih nyaman karena mereka tidak perlu menghadapi panas, hujan, atau keramaian. Selain itu, banyak game dan aplikasi yang menawarkan hiburan tanpa batas, dan mereka bisa bermain kapan saja tanpa harus menunggu atau mengantre. 2. Keterjangkauan. Biaya hiburan digital seringkali lebih murah daripada perjalanan ke tempat wisata. Orang tua juga lebih hemat karena tidak perlu membayar tiket masuk, makan, atau biaya transportasi. 3. Keasikan dan interaktivitas. Game modern menawarkan pengalaman yang interaktif dengan grafik yang menarik dan alur cerita yang memikat. Ada juga aspek sosial melalui fitur multiplayer, di mana mereka bisa bermain dengan teman-teman tanpa harus bertemu langsung. 4. Kemudahan akses informasi dan hiburan. Dengan smartphone, anak-anak dapat menonton video, belajar hal baru, dan bersosialisasi secara online. Semua aktivitas tersebut bisa dilakukan tanpa meninggalkan rumah, sehingga memenuhi banyak kebutuhan mereka. Menyadari tren ini, tempat-tempat wisata seperti TMI mungkin perlu beradaptasi dengan menggabungkan unsur teknologi dan digital ke dalam pengalaman mereka. Misalnya, wahana virtual dan augmented reality menawarkan atraksi berbasis AR atau VR yang memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman interaktif di lokasi. Permainan digital di tempat wisata menciptakan aplikasi khusus atau game yang hanya bisa diakses saat mereka berada di TMIA, memberikan konten eksklusif yang menarik minat mereka untuk datang. Penyelenggaraan e-sports atau event game. Tempat wisata bisa menjadi tuan rumah acara e-sports atau turnamen game yang menarik anak-anak dan remaja untuk datang. Adanya kombinasi antara pengalaman fisik dan digital dapat membuat tempat wisata lebih relevan dengan minat generasi muda. Apakah Anda merasa pendekatan seperti ini bisa membantu menarik minat anak-anak zaman sekarang? Itu kekhawatiran yang wajar. Jika pemerintah daerah tidak mampu beradaptasi atau berinovasi dalam mengelola tempat-tempat wisata, maka memang ada risiko bahwa area tersebut bisa terbengkalai dan menjadi kurang bermanfaat. Tempat wisata yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya berpotensi menjadi lahan tidur, tetapi juga bisa berdampak negatif pada ekonomi lokal dan lingkungan sekitar. Ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah daerah untuk mencegah hal ini dan menghidupkan kembali potensi pariwisata kota. 1. Kolaborasi dengan pihak swasta. Bekerja sama dengan investor swasta atau perusahaan untuk mendanai renovasi, pemeliharaan, dan pengembangan atraksi baru. Pihak swasta seringkali memiliki sumber daya dan ide inovatif yang bisa meningkatkan daya tarik wisata. 2. Diversifikasi atraksi dan aktivitas. Menawarkan lebih dari sekadar atraksi visual. Pengunjung saat ini mencari pengalaman, sehingga bisa bermanfaat untuk memperkenalkan berbagai kegiatan seperti wisata edukatif, acara seni, dan konser. Misalnya, festival tahunan, pameran seni, atau aktivitas kebugaran di area terbuka bisa menarik minat masyarakat setempat. 3. Pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Memberdayakan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pengelolaan tempat wisata. Misalnya, pengrajin lokal bisa memamerkan dan menjual produk mereka di tempat wisata. Atau komunitas budaya bisa mengadakan pertunjukan di sana. Pelatihan dan edukasi untuk aparatur. Menyediakan pelatihan bagi aparatur daerah tentang manajemen pariwisata dan inovasi destinasi. Mereka juga bisa belajar dari praktik terbaik di daerah lain yang sukses dalam pengelolaan pariwisata. Link pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan promosi dan pengalaman wisata. Hal ini termasuk pemasaran digital yang lebih efektif, sistem tiket daring, atau aplikasi untuk memandu pengunjung dan memberikan informasi mendalam tentang tempat tersebut. 6. Pemberian insentif dan dukungan untuk UMKM. Mendukung usaha kecil dan menengah di sekitar area wisata dapat menghidupkan ekonomi lokal, sekaligus membuat area wisata lebih menarik dengan adanya variasi kuliner, kerajinan, dan produk lokal lainnya. Jika pemerintah daerah bisa berpikir kreatif dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, tempat wisata dapat dipulihkan dan dihidupkan kembali.
Menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai bagian integral dari masyarakat juga bisa memberikan manfaat jangka panjang, baik secara ekonomi maupun sosial. Apakah Anda merasa bahwa kolaborasi dengan sektor swasta atau peran aktif komunitas lokal bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini? Kekecewaan terhadap kinerja Kementerian Pariwisata dan aparatur di bawahnya memang bisa dimengerti, terutama jika perkembangan pariwisata terasa stagnan atau tidak ada upaya nyata dalam meningkatkan dan mengelola tempat wisata. Beberapa alasan yang mungkin menjelaskan kondisi ini meliputi: 1. Keterbatasan anggaran. Meskipun pariwisata adalah sektor penting, dana yang dialokasikan mungkin terbatas atau tidak cukup untuk melakukan perbaikan besar-besaran. Bahkan dengan dana yang ada, bisa jadi ada kesulitan dalam pengelolaannya, sehingga tidak terpakai dengan efektif. 2. Kurangnya inovasi dan kepemimpinan visioner. Tanpa pemimpin yang punya visi jelas untuk pariwisata, program dan proyek mungkin hanya fokus pada rutinitas dan tidak mengarah pada inovasi. Aparatur yang tidak diberdayakan atau tidak punya pemahaman mendalam tentang pariwisata modern mungkin kesulitan untuk membuat keputusan yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Birokrasi yang menghambat. Prosedur birokrasi yang kompleks dan berbelit-belit seringkali memperlambat proyek atau inisiatif, sehingga rencana pengembangan atau renovasi bisa tertunda atau bahkan terhenti. Ini menyebabkan kesempatan untuk meningkatkan daya tarik wisata terlewatkan. 4. Kurangnya kolaborasi dengan pelaku industri. Industri pariwisata seringkali berhasil ketika ada kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jika Kementerian Pariwisata dan aparatur daerah kurang menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tersebut, inovasi dan investasi akan sulit datang. 5. Fokus yang terbatas pada destinasi populer saja. Seringkali perhatian lebih difokuskan pada destinasi yang sudah populer, sementara tempat-tempat lain kurang mendapat perhatian. Ini menyebabkan banyak potensi wisata kota atau daerah kecil yang terabaikan. Untuk membangkitkan sektor pariwisata, kementerian dan pemerintah daerah bisa mencoba pendekatan yang lebih inklusif dan proaktif, seperti melibatkan pakar pariwisata, mengundang pakar pariwisata atau konsultan independen untuk memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil agar sesuai dengan tren global. Pendekatan partisipatif dengan masyarakat lokal, mengajak komunitas lokal untuk memberikan masukan dan saran dalam pengembangan pariwisata. Ini bisa memberikan solusi yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah. Kampanye transparansi dan akuntabilitas. Membuat laporan tahunan atau pengumuman publik mengenai kemajuan proyek-proyek pariwisata, sehingga masyarakat dapat melihat upaya yang dilakukan dan ikut memantau kinerja. Membangkitkan sektor pariwisata memang membutuhkan komitmen, inovasi, dan kerjasama yang kuat. Apakah ada aspek khusus yang menurut Anda perlu ditingkatkan lebih lanjut oleh Kementerian Pariwisata agar bisa lebih tanggap dan responsif terhadap kebutuhan wisata daerah? Kepesimisan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola pariwisata memang bisa dipahami, terutama jika pengalaman selama ini menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Namun, dalam kondisi seperti ini, masyarakat dan sektor swasta bisa berperan penting sebagai pendorong perubahan, meskipun pemerintah tidak selalu optimal. Berikut beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, bahkan jika dukungan dari pemerintah terasa kurang. 1. Pemberdayaan komunitas lokal. Komunitas lokal dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan destinasi wisata secara mandiri. Misalnya, kelompok masyarakat bisa mengelola program wisata berbasis komunitas seperti homestay, ekowisata, atau paket tur yang menampilkan kekayaan budaya setempat. 2. Kemitraan dengan pihak swasta dan investor. Dengan kolaborasi bersama sektor swasta atau investor, masyarakat lokal bisa memperoleh sumber daya dan keahlian yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tarik tempat wisata tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pemerintah. 3. Promosi digital yang kreatif. Promosi melalui media sosial dan platform digital dapat dilakukan oleh masyarakat, UMKM, atau kelompok wisata lokal. Ini bisa dilakukan dengan mengundang influencer, membuat konten menarik, atau mengadakan kampanye online yang menarik untuk menarik wisatawan. Menciptakan gerakan wisata lokal. Komunitas bisa memulai gerakan untuk mendorong wisatawan lokal datang dan menikmati keindahan di sekitar mereka. Dengan meningkatkan kunjungan lokal, perlahan-lahan tempat wisata bisa berkembang dan mendapat perhatian lebih. 5. Menggalang dukungan publik.
Melalui petisi atau kampanye, masyarakat bisa menekan pemerintah atau pihak terkait agar lebih serius memperhatikan sektor pariwisata. Dukungan publik yang luas dapat memengaruhi kebijakan, terutama jika ada banyak orang yang menyuarakan hal yang sama. Memang, mengandalkan masyarakat dan sektor swasta bukanlah solusi yang sepenuhnya ideal, tetapi bisa menjadi langkah awal untuk menunjukkan bahwa ada potensi dan minat yang besar. Bahkan, tekanan dari komunitas dan sektor swasta yang aktif bisa memotivasi pemerintah untuk ikut bergerak lebih serius. Apakah Anda merasa solusi yang melibatkan lebih banyak inisiatif dari masyarakat atau sektor swasta ini bisa efektif dalam mengatasi keterbatasan dukungan pemerintah? Semoga ke depan ada perkembangan positif di sektor pariwisata, terutama dengan melibatkan lebih banyak inisiatif dari masyarakat dan sektor swasta. Tentu saja semua pihak berharap agar tempat-tempat wisata dapat dihidupkan kembali dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal serta pengunjung. Jika Anda memiliki pandangan atau ide lain di masa depan, jangan ragu untuk berbagi. Terima kasih telah berbincang.